Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu kelima setelah Trinitatis 5 Juli 2026 dengan bimbingan topik Minggu Keselamatan bagi Bangsa-Bangsa. Bapak Ibu, pemuda, remaja dan sekolah minggu, keluarga kekasih Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama keluarga kita dalam bait-Nya yang kudus untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah kesibukan kerja, sekolah dan tekanan hidup seminggu ini, Tuhan melalui Roh-Nya membawa keluarga kita ke gerejanya hari ini untuk disegarkan kembali. Di saat dunia luar menawarkan kecemasan dan gawai atau handphone yang sering menjauhkan hubungan kita di rumah, Tuhan mau gereja dan keluarga kita menjadi tempat yang memancarkan terang-Nya. Kehadiran kita bersama di bangku gereja saat ini adalah bukti nyata perbuatan besar dan kesetiaan Tuhan yang menjaga keluarga kita. Mari kita lepaskan segala beban pikiran, satukan hati sebagai keluarga, mari menyembah-Nya dalam keteguhan anugerah-Nya. Kita bernyanyi. Muliakanlah putranya, muliakan Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakan surga, Tuhan yang Maha Kuasa. Muliakan Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan.
sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Duduk seret di rohatku, hidup habis tanah. Doa-doa semuanya, Kau baik Tuhanku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
serta jiwa tak layak di hadapan-Mu. Putuskan aku Tuhanku dengan darah-Mu yang kudus. Ya Yesus Tuhan Raja kasih, kasihanilah yang sesat. Lindungi kami semuanya yang sudah tobat dan jerah. Ampuni dosa semuanya dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kelima setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 17. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suaranya mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba."
Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. tidak akan merasa lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Lihat aku, ya Tuhanku, aku ini milik-Mu. Hanya Kaulah harapanku, Kau penebus jiwaku. Berikan hati-Mu padaku, aku ini milik-Mu. Tiada lain ku inginkan, hanya rahmat kasih-Mu. Itu yang Tuhan berikan pada kami umat-Mu. Berikan hati-Mu padaku, jadilah kehendak-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat kita minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 5 Juli tahun 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Effendi Pakpahan, Inang Lisbeth Rauli Boru Situmeang, alamat Perum Fajar Asri 4, Jalan Gurindam 12, Blok J, nomor 4, Sektor Padang Bulan 1. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Pada hari Kamis 25 Juni tahun 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Lukirman Santo Simatupang, Inang Meilansari Boru Pasaribu, alamat Jalan Kereta Api Gang Kopen Sektor Wonorejo. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Pada hari Jumat 26 Juni tahun 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Philip Mikael Parulian Sianturi, Inang Desta Nilawaris Lawowo, alamat Jalan Pahlawan Kerja, Gang Damai 3, nomor 132, Sektor Pengayoman Barat. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Erlangga Siregar, Inang Tessa Mita Elena Boru Saragi, alamat Jalan Hang Tua Asrama PHB Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026 telah meninggal dunia Ibu Doktoranda Serapina Boru Pangaribuan, tutup umur 63 tahun, alamat Jalan Arimbi Blok G nomor 1, Sektor Pengayoman Barat. Tuhanlah yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 telah meninggal dunia Riandi Ristua Lubis, tutup umur 28 tahun, putra dari Bapak Sintua Victor Parulian Lubis, Ibu W. Boru Lumban Towing, alamat Jalan Sail nomor 65, Sektor Pekanbaru Tonga. Minggu hari ini tanggal 5 Juli 2026 diadakan ibadah masuk pukul 9 WIB dipimpin Inang Bibil Pro Mas Rio Sinaga. Tuhanlah yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Kononia, ibadah Minggu Keluarga. Minggu hari ini tanggal 5 Juli tahun 2026 gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga ini kita menyerahkan persembahan bulanan serta persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang telah disediakan dan dibagikan oleh Parhalado Sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop di sektor, dipersilakan untuk mengambilnya dari kotak yang disediakan di setiap pintu masuk gereja. Amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan ibadah keluarga kita antar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Mari kita dukung dan doakan program Minggu Keluarga HKBP Pekanbaru supaya kita semua karena ibadah sekolah dan ibadah remaja ditiadakan bergabung dengan di gereja.
Minggu hari ini tanggal 5 Juli tahun 2026 pada ibadah pukul 17 WIB diadakan CD khusus bagi anak jemaat berjumlah 3 orang. Seksi lansia pada hari Selasa tanggal Juli tahun 2026 kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru, dilanjutkan latihan kor. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Juli tahun 2026 dari sektor rintis. Rapat evaluasi program kerja HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 mulai pukul 17 WIB bertempat di konsistori dilaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran HKBP Pekanbaru semester 1 tahun 2026 yang dihadiri oleh seluruh parhalado, ketua dan anggota Dewan Kononia, Marturia, Diakonia, Parhalado Parartaon, dan seluruh ketua seksi di dewan-dewan. Untuk itu, agar seluruh ketua seksi dan ketua dewan mempersiapkan materi atau bahan evaluasi sebagaimana format yang telah disediakan. Pendaftaran CD reguler tahun ajaran 2026-2027. Telah dibuka pendaftaran CD reguler tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027 dengan persyaratan: 1. Surat pengantar dari ketua sektor. 2. Fotokopi surat baptis. 3. Fotokopi akte lahir. Bagi yang akan mendaftar, berkas persyaratan diserahkan ke sekretariat atau kantor gereja HKBP Pekanbaru. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli tahun 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap dalam warta jemaat kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Keluarga memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita datang dan duduk bersama keluarga kita di rumah Tuhan. Namun mari tundukkan kepala dan bertanya jujur ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kita hadir untuk satu sama lain di dalam rumah kita? Ataukah selama ini rumah kita terasa sepi dan dingin? Meskipun kita tinggal di bawah atap yang sama, kita seringkali lebih intim dengan layar HP kita daripada menatap seisi rumah kita sendiri. Kami seringkali ada secara fisik, namun jiwa kami terasa sangat jauh terasing di rumah kami sendiri. Tuhan menegaskan
bahwa keluarga kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam keluarga kita sekarang. Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan-kegelapan amarah yang sering meledak, kegelapan kata-kata yang saling melukai, dan kegelapan gengsi untuk saling memaafkan menuju terangnya yang ajaib. Tuhan, kami rindu rumah kami dipenuhi terang. Sembuhkanlah luka-luka yang sengaja maupun tidak sengaja yang pernah kami goreskan di hati pasangan kami, orang tua kami. Lihatlah ke samping kiri dan kananmu saat ini. Lihatlah wajah suamimu, istrimu, orang tuamu atau anakmu yang beribadah bersamamu. Kehadiran mereka yang masih sehat, napas hidup yang masih Tuhan beri, dan kesempatan untuk duduk berdampingan di gereja hari ini adalah perbuatan besar dan mujizat Tuhan yang nyata. Mari kita bawa pulang terang Tuhan hari ini ke rumah kita masing-masing. Beritakanlah perbuatan besar Tuhan, bukan harus dengan khotbah, melainkan melalui pelukan hangat yang menyembuhkan, tutur kata yang penuh kasih, dan kerelaan untuk saling mengampuni. Jadikan rumah kita mimbar pertama di mana kasih Kristus diceritakan dan dirasakan. Ya Tuhan, pakailah keluarga kami menjadi saksi-Mu. Biarlah dari dalam rumah kami, dunia dapat melihat perbuatan-perbuatan besar-Mu nyata melalui kasih dan kebersamaan kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, oh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, oh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api roh-Mu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Utus Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah, ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah, ya Tuhanku. Dari
Curahkan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku Maha besar. Kan ku taklukkan sama musuh-Mu, ya Tuhanku Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku Maha besar. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah firman Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang menimbulkan lawan-lawan-Mu. Selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku Maha besar. Dan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku Maha besar. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah firman Kudus-Mu, ya Roh Kudus, ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis diambil dari kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai ayat 23. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kami. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan jemaat semua dari anak-anak hingga lansia di gereja kita HKBP Pekanbaru. Di ibadah Minggu Keluarga pada pagi hari ini, kita sungguh bersyukur karena kita semua dipersatukan Tuhan di dalam bait sucinya yang kudus ini. Tadi ada di dalam responsoria kita refleksi tentang kehidupan berkeluarga. Saya perhatikan tadi jemaat ketika liturgis tadi mengatakan, lihatlah ke samping kiri dan kananmu. Siapakah yang di samping kiri dan kananmu? Bisa kita lihat, mungkin suami atau istri, mungkin anak-anak, mungkin saudara, mungkin teman. Dan dikatakan di situ, lihatlah wajah suamimu atau istrimu atau orang tuamu atau anak-anakmu yang sedang beribadah. Saya tadi perhatikan ada yang melihat sambil senyum-senyum, saling melihat ya. Tapi ada juga yang mungkin agak malu-malu kucing seperti itu. Nah, kemudian ada dikatakan ya di bagian berikutnya, saling memandang anggota jemaat. Dikatakan di situ masing-masing mengatakan, terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Engkau percayakan bagi kami. Tapi tadi saya yakin dan saya lihat tidak ada yang saling memandang. Karena memang harus membaca, ya kan? Kalau begitu sekarang dipraktekkanlah dulu. Sambil kita ini ya, mengucapkan terima kasih saja sama keluarga kita ya. Terima kasih karena Tuhan telah mempercayakan engkau menjadi milikku, begitu ya. Agak romantis sekali-sekali. Tapi jangan ada yang menangis ya, mengingat pasangan yang sudah mungkin dipanggil oleh Tuhan. Dia memandang dari surga kepada kita semuanya ya. Ayo kita sampaikan dulu kepada siapapun yang ada samping kiri kanan kita, apalagi kalau keluarga kita, kalau teman kita, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan seorang teman yang luar biasa buat saya. Bestiku ini gitu ya. Ayo mari kita sama-sama sampaikan. Iya. Terima kasih, saya yakin kita semua menyampaikan ungkapan rasa terima kasih itu dari hati kita yang paling dalam. Amin. Iya, kan kita memang orang timur sangat jarang menyampaikan sebuah pujian atau ungkapan kasih sayang kepada orang-orang yang kita kasihi. Benar tidak, Amang Ina? Tapi di dalam hatiku, oh jangan ditanya, dia segala-galanya bagi saya. Jangan ditanya, nyawa pun akan saya berikan demi dia. Walaupun dari mulut saya tidak selalu ya terucapkan kata I love you, holong dorohaku tuho hastian. Mungkin tidak sering-sering,
tapi dia selalu ada di hati saya. Begitu, Amang Inang? Iya. Amang Inang yang terkasih, begitulah Tuhan itu selalu mengingat kita. Dan kita ini berharga bagi Tuhan. Dan sekarang firman Tuhan dari kitab Nabi Zakaria. Zakaria itu sendiri berasal dari kata zahar. Artinya adalah mengingat. Dan Yah itu adalah Yahweh, Tuhan atau Allah. Jadi kalau digabungkan Zakaria artinya adalah Allah mengingat. Siapa yang diingat Allah? Seluruh umatnya. Bukan hanya saya karena saya pendeta. Bukan hanya Amang Inang Sentua karena mereka pengerja gereja. Tetapi saya, Amang Inang, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, semua ada di dalam hati dan pikiran Tuhan kita setiap saat. Luar biasa. Ada yang bernama Zakaria di sini? Ada? Jarang ya. Yang bernama Yeremia yang banyak, ya. Tapi Zakaria itu ternyata nama itu luar biasa. Kalau ada ibu yang sedang mengandung di sini, kalau ada anaknya nanti laki-laki, berilah namanya Zakaria. Itu mengingatkan bahwa Tuhan selalu mengingat kita. Ternyata Tuhan selalu mengingat saya. Ternyata Tuhan selalu mengingat Amang Inang semua. Mengingat anak-anak kita. Seperti orang tua selalu ingat akan anaknya. Walaupun anaknya itu ada dekat dengan dia. Apalagi kalau anak itu jauh darinya. Pasti anaknya itu selalu ya di dalam hatinya, dan orang tuanya pasti bertanya, bagaimanakah kabar dia? Sehatkah dia? Walaupun dia baru menelepon ya, tetapi seseorang yang selalu ada di hati. Ya, ayo siapa sekarang yang ada di hatinya, Amang Inang? Anak-anak remaja, Naposo Pulung, siapa yang ada di dalam hatimu sekarang? Kalau orang tua bilang, yang ada di dalam hatiku kata Bapa adalah mamamu yang cantik ini, yang baik ini gitu. Kalau mama ditanya siapa yang ada di hatimu mama, ya pastilah bapakmu. Bapak yang baik, bapak yang luar biasa. Dan juga kalian semua anak-anakku. Begitu kan Amang Inang? Iya. Siapa yang ada di dalam hatimu anak-anak sekolah minggu? Mana anak-anak sekolah minggu? Anak-anak Tuhan Yesus. Siapa yang ada di dalam hatimu anakku? Ayo jawab dulu. Apa dibilang Inang? Siapa yang ada di dalam hatimu nak? Siapa katanya? Tuhan Yesus katanya. Luar biasa. Tuhan Yesus. Siapa lagi yang ada di dalam hatimu nak? Siapa? Opung katanya. Opung Doli. Nah, orang tua katanya. Wah luar biasa ya. Orang tua. Kalau ditanya remaja pemuda, apalagi pemuda, kalau ini pasti siapa yang ada di dalam hatimu pemuda-pemuda gereja? Halek do? Kekasih do? My sweetheart itu? Ise do narong di rohami noai. Ate, di bereng jo akan akotai nang doli-doli, anak baru. Ise do tutu di roham, amang, beruku. Saya yakin yang terutama adalah orang tuanya. Dan kemudian adalah kekasihnya atau bestinya ya. Yang pasti Amang Inang, Tuhan itu sangat mengasihi kita dan kita ada selalu di dalam hatinya. Di dalam pikirannya. Dan itu disampaikan kepada bangsa Israel pada saat ini. Supaya mereka tidak menjadi gelisah dan merasa seperti tidak diperhatikan Tuhan. Walaupun mereka pada saat itu dalam keadaan susah. Mereka baru keluar dari pembuangan Babel. 70 tahun mereka berada di sana. Mereka berada di pembuangan dalam waktu yang cukup lama. Tapi di situ pun Tuhan mengingat mereka. Dalam penderitaan itu Tuhan mengingat mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan membawa mereka pulang. Dan memang betul Tuhan membawa mereka pulang. Itulah konteks daripada nats kita
pada pagi hari ini. Bangsa itu sudah pulang dari pembuangan Babel, tapi mereka lihat kota mereka Yerusalem. Amang Inang sudah pernah ke Yerusalem ya? Saya kebetulan belum, sama kita. Belum pernah kita, Amang Inangnya. Tapi kita bermimpi saja supaya nanti kita boleh pergi ke Yerusalem. Amin. Tapi jangan dulu ke Yerusalem yang baru ya. Yerusalem secara fisik dulu. Yerusalem yang baru nanti Tuhanlah yang menentukan. Semua ingin pergi ke Yerusalem? Amin. Jangan merasa tidak mampu atau tidak bisa. Tuhan punya banyak berkat-berkat untuk kita. Sejak muda bekerjalah dengan rajin, menabunglah. Nanti pada saatnya engkau sudah pensiun, kamu bilang, saya ingat apa yang dikatakan Inang Pendeta. Tidak ada orang yang tidak bisa ke Yerusalem kalau dia mau menyisihkan sebagian daripada berkatnya. Amin. Kemudian dia bilang, ayo kita berangkat. Kita sekeluarga katanya. Wah, luar biasa. Semoga Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua. Amin. Mereka melihat Yerusalem itu sudah hancur. Bait suci yang sangat megah yang dibangun oleh Salomo itu juga sudah hancur. Tembok Yerusalem yang begitu kokoh juga ternyata sudah hancur. Ladang mereka sudah ditumbuhi ilalang, bayangkan 70 tahun. Rumah-rumah mereka juga sudah rata dengan tanah. Yerusalem itu, Yerusalem Nauli, ternyata tidak uli lagi. Memang itu bukan kota besar, tetapi kota itu sangat bersejarah. Amang Inang, semalam saya lihat anak saya sedang menonton bola. Sekarang kan lagi World Cup ya. Pasti semua senang, apalagi laki-laki. Saya yakin anak laki-laki, Amang, banyak juga yang menonton pertandingan besar itu. Amang Inang, kemarin itu ada satu negara kecil yang ikut berlomba dan dia masuk ke 32 besar. Lawannya itu adalah juara 1 sepak bola dunia, yaitu Argentina. Nampak sekali ya, banyak favoritnya Argentina di sini. Ya, saya juga favorit itu, Amang Inang. Ya, walaupun saya bukan seorang pencinta betul, tapi saya tidak mau ketinggalan berita dunia. Ya, kita harus tahu juga apa yang terjadi di dunia ini. Kemudian saya lirik-lirik, sambil saya lihat-lihat, walau saya tidak ikut menonton, jantungan juganya saya. Ya, apalagi lah Amang Inang yang menonton secara langsung melalui televisi. Saya lihat di situ pertandingannya ya, sebentar-sebentar saja saya lirik. Satu negara kecil di Afrika, Cape Verde itu ya, melawan raksasa sepak bola Argentina. Tapi sekalipun mereka kalah, bagi negaranya, bagi banyak orang, mereka menang. Dan kehadiran mereka di perhelatan olahraga terbesar ini membuat negara kecil ini menjadi terkenal. Siapalah kita Amang Inang yang pernah mendengar nama negara itu ya? Kalau saya memang pernah juga sih, saya dengar. Tapi Amang Inang pernah enggak mendengar nama itu, nama negara itu? Mungkin ada juga lah 1, 2, 3. Tapi negara itu tidak sepopuler negara kecil seperti Singapura. Ya, negara itu, negara Cape Verde itu hanya sebesar Pulau Bali saja. Penduduknya 600-an ribu saja. Tapi bisa memberangkatkan kontingennya yang luar biasa. Dan bisa berlaga dengan sangat bagus ya. Mereka bisa bertahan sampai akhirnya penambahan waktu. Negara kecil itu bangga sekali sekarang karena negaranya dikenal. Karena negaranya itu menjadi harum. Walaupun pertandingan itu dimenangkan oleh Argentina, tapi yang namanya masyarakat Cape Verde itu merasa bangga. Dan bukan hanya mereka, banyak juga ya yang menyampaikan apresiasi luar biasa di medsos akan kesalutannya, kebanggaannya. Amang Inang, Yerusalem itu bukan semegah kota-kota lain yang besar. Tetapi Yerusalem itu adalah tempat yang sangat indah.
di mana dulu di sana berdiri satu bait suci yang sangat megah. Ada juga tembok-tembok yang mengelilinginya sangat kokoh. Ternyata semua itu bisa hancur karena bangsa Babel menyerbu mereka, sehingga kota itu menjadi hancur dan semua masyarakatnya dibawa ke pembuangan Babel. 70 tahun mereka di dalam pembuangan itu. Tapi Amang Inang melalui nats yang kita sudah baca tadi, kita mau lihat. Yang pertama tadi sudah ya, bahwasanya walaupun bangsa itu dalam kesusahan besar, melihat Yerusalem sudah hancur dan mereka kembali di sana seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tuhan, bagaimana kami? Kami kembali dari pembuangan, tapi kami lihat bait suci sudah hancur. Kalau bait suci ini sudah hancur, di mana lagi kami beribadah? Di mana lagi kami mau memuji Tuhan? Di mana lagi kami bisa menemui Tuhan? Itu pertanyaan besar dalam diri mereka. Kalau tembok Yerusalem sudah hancur, bagaimana nanti kehidupan kami? Orang-orang asing, musuh-musuh kami akan cepat masuk ke sini, habislah kami. Mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi Zakaria mengingatkan mereka bahwa Allah sanggup untuk memulihkan dan juga memelihara mereka dan akan memberikan kepada mereka pertolongan. Yang kedua, mau diingatkan kepada mereka bahwa Allah kita itu adalah Allah pemelihara, Allah yang selalu memperlengkapi kehidupan kita. Amang Inang mungkin sering mendengar istilah Providentia Dei. Allah yang memelihara, Allah yang selalu mencukupkan, Allah yang akan selalu memperlengkapi kita. Zakaria mengingatkan itu, karena Tuhan tidak pernah melupakanmu, artinya kamu bukan hanya ada di hati dan di pikiran Tuhan, tapi Dia juga memelihara kamu. Dia juga akan memperlengkapi kamu di kota ini, walaupun seperti ini keadaannya. Tapi Amang Inang namanya juga manusia. Mereka ingin cepat ya, mereka ingin cepat merasakan kehadiran Allah. Dan bagi mereka, mereka bisa merasakan kehadiran Allah itu di bait suci. Tapi yang aneh, bangsa Israel ini waktu itu, mereka tidak bergegas membangun bait suci. Tetapi mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka sibuk repot membenahi apa yang perlu untuk mereka sendiri. Itu sih tidak mengapa. Tapi harusnya mereka juga, karena tadi mengatakan kami mau beribadah di rumah Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran Tuhan di dalam gereja, di dalam bait suci. Tetapi mereka tidak memberi perhatian untuk itu, Amang Inang. Makanya di atas nats itu mereka berpuasa dan berdoa. Tetapi mereka tidak bergerak untuk melakukan sesuatu supaya rumah Tuhan kembali terbangun. Amang Inang, begitulah yang terjadi. Mereka berpuasa dan berdoa, tetapi mereka tidak menindaklanjutinya dengan aksi yang nyata. Begitu seringnya juga manusia seperti itu. Manusia sibuk berdoa, manusia sibuk berpuasa, tetapi apa yang didoakan itu tidak diwujudkan di dalam perbuatan. Padahal firman Tuhan berkata, berdoalah sambil bekerja, bekerjalah sambil berdoa. Kerjakanlah apa yang kamu doakan, doakanlah apa yang kamu kerjakan. Begitulah prinsip iman kita. Sehingga Zakaria mengatakan kepada mereka, supaya mereka mengingat juga kalau mereka tadi sedih, rumah mereka hancur, Tuhan akan menolong mereka. Kalau bait suci juga hancur, Zakaria mengingatkan bangsa itu, ayo bantulah. Berikanlah apa yang bisa kau berikan untuk membangun rumah Tuhan. Jangan berbeda doamu dengan aksimu. Tapi kalau kau berdoa, saya rindu Tuhan di bait suci, ayo pakai semua
kemampuanmu. Apa yang bisa kau perbuat, berikanlah supaya bait suci itu cepat terbangun dan kamu kembali boleh ya beribadah di dalam rumah Tuhan. Amang inang, pada saat ini juga kita sedang mengadakan pembangunannya di gereja kita. Marilah kita juga menopang dengan doa, menopang juga dengan dana. Amang inang, kita lihatlah kemudian di dalam nats ini bahwasanya Allah melalui Nabi Zakaria mengatakan supaya mereka jangan menjadi lemah, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Dia akan juga membuat Yerusalem itu menjadi kota yang hidup, menjadi kota yang penuh dengan semarak, menjadi kota yang penuh dengan sukacita. Dan itu disampaikan Tuhan kepada Zakaria dalam bentuk penglihatan. Di dalam penglihatan itu Zakaria melihat bahwasanya akan banyak nanti bangsa-bangsa datang ke Yerusalem. Akan banyak suku-suku bangsa datang ke Yerusalem. Dan di sana mereka akan bersorak-sorai. Dan bahkan ada dikatakan dari masing-masing suku bangsa 10 orang. Itu angka 10 bukan hanya menunjuk angka nominal atau secara harfiah. Itu adalah lambang kesempurnaan. Bahwa dari setiap bangsa juga Allah akan memberi. Kepada setiap bangsa juga Allah akan memberi keselamatan. Dan mereka datang semua ke Yerusalem. Mereka semua berkumpul di sana. Dan mereka akan mendapatkan sukacita. Mereka juga akan berdoa di sana. Berdoa di bait suci itu. Mereka akan bersama-sama memuliakan Tuhan di situ. Dan bukan hanya berdoa, tapi dikatakan di sana mereka nanti akan melunakkan hati Tuhan. Ada istilah di situ kan, Amang Inang? Di sana mereka nanti akan melunakkan hati Tuhan. Ini adalah nubuatan. Kejadian ini nanti pasti akan nyata. Tapi ini juga berpengaruh dalam kehidupan mereka saat itu dan pada saat ini. Bahwa Allah nantinya akan mengumpulkan setiap orang yang percaya. Dan mereka akan memegang punca jubah katanya ya. Ingat Amang Inang seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ingat kisahnya? Yang menderita sakit luar biasa. Tapi ketika dia memegang jubah Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kalaupun saya tidak bisa berbicara sama Tuhan Yesus, walaupun dia tidak bisa menyentuh saya secara langsung, memegang jubahnya saja, saya pasti sembuh katanya. Nah di dalam nats ini juga, bangsa-bangsa itu datang dan memegang punca jubah orang yang akan menyelamatkan mereka. Orang Yahudi katanya di sini. Ini menunjuk kepada Yesus adalah orang Yahudi. Tapi dialah yang akan memberi keselamatan kepada saya, kepada kita, dan kepada orang lain yang percaya kepadanya. Dengan memegang punca jubah katanya ya. Ya memang keselamatan itu awalnya dari orang Yahudi, Tuhan Yesus. Tapi kemudian setiap orang yang memegang jubah, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang akan diselamatkan. Ya, itu tanda bahwa seseorang butuh pertolongan kalau dipegang tangannya, dipegang puncak jubahnya. Seperti anak-anak kita, Amang Inang. Dulu waktu anak-anak kecil, kalau saya takut, langsung saya pegang baju mama saya. Gitu juga kita ya, Amang Inang. Kalau kita dalam keadaan khawatir, kita berada di satu tempat, kemudian ada mama atau bapak kita di situ, langsung kita pegang bajunya begini. Supaya artinya dia melindungi kita. Begitulah orang-orang yang berduyun-duyun datang ke Yerusalem. Ya, pada saatnya nanti ini di Yerusalem yang baru ini, semua bangsa itu akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dari segala suku bangsa, bahasa juga katanya. Ini mau mengatakan bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang ya. Keselamatan bangsa-bangsa itu dijamin, tapi keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mau dan mau memberikan tangannya, memegang puncak jubah itu atau
Seseorang yang mau memegang Yesus dan setia sampai akhir, dialah orang-orang atas anugerah Tuhan akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Jadi Yerusalem itu kelak akan berubah. Keadaan mereka akan berubah selama mereka mau melakukan kehendak Tuhan, maka kota yang tadi itu sunyi akan menjadi penuh dengan kemeriahan, akan penuh dengan tawa, akan penuh dengan sukacita, akan kembali pulih. Begitulah pemulihan Allah bagi bangsanya dan juga pemulihan bagi kita Amang Inang, bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan kita sebagaimana Dia memulihkan keadaan dari Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah luluh lantak karena serangan dari Raja Babel, dan Tuhan kembali membangunnya. Dan Tuhan pada saat ini juga mau membangun keimanan kita lagi Amang Inang. Dan mari kita siap dibentuk sebagai bejana. Pernah dengar lagu itu Amang Inang? Mari siap dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah. Ya, kadang ketika pembentukan itu banyak sekali ya tantangannya. Banyak pergumulan yang kita hadapi di dunia. Tapi itu semua adalah dalam rangka untuk membuat kita menjadi bejana yang indah. Amin. Diri kita ini, hidup kita ini orang Kristen diibaratkan seperti bejana. Kadang bejana itu retak, kadang bejana itu bahkan pecah. Tapi kemudian Tuhan memulihkan kita. Dan Dia membuat kita menjadi indah kembali. Jadi jangan putus asa. Kalau ada pergumulan hidup, kalau ada sesuatu yang membuat kita menjadi sedih, Tuhan sedang membentuk kita menjadi seperti bejana yang luar biasa. Bagaikan bejana. Masih ingat lagu itu Amang Inang? Kita nyanyikan dulu ya. Kita nyanyikan bersama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Inilah hidupku di dalam tuatmu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik dalam Yesus Kristus. Engkau telah menyampaikan kepada kami berita sukacita tentang kebaikan Tuhan yang senantiasa menempatkan kami di hati-Mu dan juga di dalam pikiran-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami sedikit pun, karena Engkau sangat mengasihi kami dan kami sangat berharga di hadapan-Mu. Walaupun kami bergelimang dengan dosa, tetapi Engkau mengasihi kami dengan segenap hati-Mu
dan Engkau rindu kami kembali kepada Tuhan, supaya kami senantiasa memperoleh sukacita dan daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Selain mengingat kami, Engkau juga memelihara kehidupan kami. Engkau juga Tuhan menyediakan yang perlu dalam kehidupan kami di dunia dan juga pada saat nanti di kehidupan yang kekal. Engkau memberi tempat bagi kami dan bukan bagi kami saja, tetapi bagi orang-orang yang mengasihi-Mu, yang berasal dari latar belakang suku, bahasa, atau bangsa yang berbeda. Karena kasih-Mu adalah kasih yang universal kepada setiap orang yang datang dari latar belakang yang berbeda. Keselamatan bagi bangsa-bangsa Engkau sediakan bagi mereka yang benar-benar memegang punca jubah-Mu Tuhan, yang senantiasa mengikut Engkau dengan setia, yang senantiasa memberikan seluruh kehidupannya, menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu hidup di dalam Engkau, dan kami yakin kekuatan dari-Mu, kesembuhan dari-Mu, dan semangat dari-Mu akan selalu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berkatilah Allah Bapa seluruh jemaat ini, anak-anak-Mu, sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, hingga mereka opung doli, opung boru. Biarlah semuanya Engkau persatukan di dalam kasih-Mu. Di minggu keluarga ini kami bersyukur, kami boleh duduk bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang terkasih kami. Berkatilah kiranya keluarga kami Tuhan. Jika ada kekurangan kami kepada anggota keluarga kami atau kepada saudara-saudari kami, ajari kami untuk mengampuni dan memberikan yang terbaik lagi kepada mereka. Senantiasa Tuhan Yesus berkati jemaat yang berduka cita. Engkau hiburkanlah mereka, terlebih keluarga Amang Sintua Lubis yang telah Engkau panggil anak mereka Tuhan. Engkaulah yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Berkati juga senantiasa Tuhan anak-anak kami yang telah Engkau beri kesempatan lahir ke dunia ini. Engkau menyertai dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Berkati setiap keluarga yang sedang menantikan kelahiran buah hati mereka. Biarlah Tuhan menjamah tubuh setiap ibu dan ayah, dan Engkau memberikan pertumbuhan yang sempurna buat setiap janin di dalam kandungan ibu yang saat ini juga mereka mungkin Tuhan memiliki pergumulan. Biarlah Tuhan Yesus memberi pertolongan bagi keluarga yang merindukan Tuhan, keturunan dalam keluarga mereka. Dengan segenap hati kami memohon, berilah kesempatan kepada mereka atas kasih karunia-Mu. Jemaat-Mu yang sakit Bapa berkatilah dan berikan obat dan medis yang boleh menyembuhkan mereka seturut kehendak-Mu. Berkati juga ya Tuhan Yesus seluruh parhalado-Mu dan kami semua yang melayani di gereja ini, beri hikmat supaya kami semakin mampu melayani jemaat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih buat berkat-Mu bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Semakin Tuhan Yesus berikan kepada mereka umur yang panjang, kesehatan, dan berkat-berkat berkelimpahan, kekuatan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan terima kasih buat semua berkat yang boleh dibagi oleh jemaat-Mu kepadamu Tuhan, melalui gereja ini, melalui persembahan yang mereka beri, persembahan bulanan, pertangyangan keluarga, perpuluhan, hamuliateon, dan lain-lain. Biarlah semuanya ini kami serahkan dengan segenap hati, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan menerimanya menjadi persembahan yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil memberi persembahan. Sinon dami ba Jesus asiniro harai jalahir daro disturu asama pamuhai napagala
makukupi torokan di tanoi untuk makalungunto sonang udalanai kapagalan paritota kapagi udalani ay tarap dominari saya kemulai tumitog lampu nariko tudongani sa tumago akadolma di may halimbani mabagalan paritota kapagi udalani ay tarap dominari saya kemulai Sinonang iban Yesus asini rohanai jalahi taro di suru asana babuai kabagalan paritota kabagi udalani atorok dominari saya bangun lagi Nangahon na daw na jolo di nahulog niluan alasan ng iluhan ko umangguan kabagalan paritota kapagi udalani ay tarap dominari saya kemulai Mon makukupi torokan di tanoi tutorok makalungunto sonang udalanai kabagalan paritota kapagi udalani ay torok dominari saya kemulai Dengan sotong itong lampu nariko tudongani sa tumago akadolma di may halimbani kabagalan paritota kapagi udalani ay turok dominari saya kemulai
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.